Recording in progress. Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zain Antoni dengan NIM 202410102030. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tugas desain dan analisis algoritma, yaitu asymptotic notation. Saya dari kelas desain dan analisis algoritma B. Oke, untuk pertama adalah soal A, jadi diberi algoritma dinamakan misteri. Algoritma ini memiliki dua parameter, yaitu sebuah list B dan sebuah bilangan Y. Lalu ini adalah fungsi utamanya, ini bisa diabaikan. If n sama dengan 1, lalu if bn sama dengan Y, di return 1, else return 0 di n. Nah, jadi ini nanti akan didefinisikan sebagai operasi dasarnya. Lalu ini else, jadi bila n-nya tidak sama dengan 1, bikin b, n sama dengan y, return misteri, jadi dipanggil lagi fungsinya misteri b list y ditambah dengan 1. Else return nya jadi tidak ditambah dengan 1. Oke, jadi untuk buah rekursif untuk algoritma ini dengan B2224 dengan Y2, berapakah outputnya? Untuk outputnya sendiri adalah 3. Jadi untuk pohon rekursifnya adalah seperti ini. Jadi pertama itu adalah misteri dengan list-nya masih utuh di 2224. Setelah itu dijalankan ke bawah. Oke, ini yang anak panah ke atas ini diabaikan dulu. Jadi kita fokus dulu yang ke arah yang ke bawah. Di 2224 ke lalu 2 masih sama. Lalu setelah di return, jadi n-1-nya jadi 1 hingga n-1. Jadi 1 hingga n-2 yang diambil. Jadinya 222. Lalu setelah itu sama, jalankan hingga 22, lalu terakhir adalah 2, jika jumlahnya sama dengan 1. Kalau kita langsung jalankan ke atas. Nah, jadi ini akan menghasilkan 1. Oke, saya akan menjawab soal nomor 1 dan 2. Yang dicari algoritma misteri itu adalah count nilai Y yang ada di list B. Jadi jumlah nilai Y yang ada di list B. Jadi ini kan sama 2 dengan 2, maka 1. Lalu ini yang untuk yang kedua, 2 dengan 2 juga sama, 1. Lalu ini yang ketiga, 2 dengan 2 sama jadi 3. Yang terakhir 4 dengan 2, ini tidak sama sehingga masih hasilnya masih sama 3. Jadi outputnya adalah 3. Oke, untuk nomor 2 sudah saya jawab, yaitu berapa banyak atau jumlah nilai Y yang ada di list B. Oke, selanjutnya adalah metrik untuk ukuran inputnya. Untuk metrik ukuran inputnya adalah N, jadi semakin besar nilai N juga akan semakin banyak juga nilai fungsi rekursifnya dijalankan. Oke, selanjutnya adalah recurrence relation, jadi basic operation itu adalah if N sama dengan 1. Nah, lalu ini adalah yang dasar, Cn sama dengan Cn-1 tambah 1, Cn sama dengan Cn-2 tambah 1 tambah 1, sehingga bisa didefinisikan sebagai Cn sama dengan Cn-1 tambah, Cn-I tambah I. Oke, selanjutnya adalah mencari persamaan langsung. Oke, persamaan langsung ini sebenarnya bisa dilihat dari atasnya ini, yaitu Cn sama dengan N sebenarnya. Jika sesuai dengan recurrence relation-nya, langsung saja dengan C1 sama dengan 1, dengan Cn sama dengan Cn-1 tambah 1. Oke, saya menggunakan ini substitusi C1 ke dalam Cn-1. Jadi C1 ini diumpamakan sebagai Cn-1. Jadi 1 sama dengan N-1. Sehingga hasilnya seperti ini, 1 ditambah I. Setelah itu, jika 1 sama dengan N-1, maka I sama dengan N-1. Setelah itu dimasukkan, hasilnya adalah Cn sama dengan N. Jadi ya juga sama.
Oke, selanjutnya adalah Big O, lalu Big Omega dengan Big Theta. Bebas untuk untuk nilainya, Fn, Gn, dan Hn. Berikan jawaban Anda melalui metode formal dan limit. Oke, jadi berdasarkan yang saya pahami, untuk Big O ini nilai Cn-nya itu harus lebih kecil dari nilai Big O-nya. Ini bisa dilihat di sini. Saya menggunakan untuk Big O n kuadrat. Untuk metode formalnya adalah n, karena ini rumusnya Cn, anggota dari Big O n kuadrat. Sehingga n kurang dari n kuadrat sesuai dengan ketentuan Big O. Alasannya karena ini linear, sedangkan yang satunya adalah kuadrat. Jadi pasti lebih kecil. Untuk bilangan yang di atas 0. Pasti lebih kecil untuk bilangan yang di atasnya. Setelah itu, ini untuk limitnya ya, karena yang pertama disuruh formal lalu disuruh limit. Oke, untuk limitnya sama dengan, jadi ini n dengan yang sini, jadi saya ini anggapannya Cn per Big O n kuadrat di n per n kuadrat di limit n mendekati tak hingga. Oke, biar nilainya lebih baik, jadi saya menggunakan seperti ini, n per n kuadrat per n kuadrat per n kuadrat, sehingga hasilnya menjadi 0/1. Sebenarnya ini pun bisa langsung dioperasikan tanpa menggunakan seperti ini, karena 1 per n itu sama dengan 1 per tak hingga. Berapapun bilangan bila dibagi dengan tak hingga itu hasilnya sama dengan 0. Jadi sama dengan yang atas ini, bisa juga langsung hasilnya 0. Nah, karena hasil limitnya itu sama dengan 0, maka terbukti Cn anggota dari Big O n kuadrat. Oke, untuk selanjutnya adalah Big Omega, saya menggunakan 1. Untuk metode formalnya seperti ini ya. Jadi untuk omega itu Big Omega-nya lebih kecil, atau n-nya itu atau Cn-nya lebih besar. Jadi ini sudah sesuai ya. Oke, selanjutnya adalah limitnya. Oke, bila Big O hasilnya 0, maka itu benar. Bila Big Omega itu hasilnya adalah tak hingga. Nanti untuk Big Theta itu saya sebenarnya menemukan 2. Salah satunya adalah 1, sehingga nanti n dengan Big Theta, n-nya itu serupa, atau ada lagi sebuah teori yang mengatakan bahwa bila di antara 0 dan di antara tak hingga, jadi bilangan positif. Tapi yang saya dapatkan ini adalah hasilnya adalah 1. Oke, kembali ke Big Omega. Untuk metode formalnya ini sudah benar. Untuk limitnya ini hanya limit n per 1, lalu langsung saja dimasukkan, hasilnya adalah tak hingga, sehingga Cn anggota dari Big Omega 1. Oke, selanjutnya adalah Big Theta. Nah, ini karena Big Theta ini berbeda. Big Theta ini bila sama, jadi saya menggunakan aja yang sama, n. N anggota dari Big Theta n, sehingga n sama dengan n sesuai dengan ketentuan Big Theta. Untuk limitnya sendiri sama ya, n per n sama dengan 1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa teori atau rumus yang mengatakan bahwa bila 1 ini sudah serupa atau benar, ada juga yang mengatakan bahwa di antara 0 dan di antara tak hingga. Tapi untuk kedua rumus itu, karena saya sudah hasilnya 1 dan itu merupakan bilangan positif dan satunya bilangan 1, jadi menurut saya seperti ini. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2 atau yang ke versi 2. Buatlah pohon rekursif apakah ini, jadi algoritmanya ini bernama apakah ini, list A untuk 2, 2, 2, 4. Berapakah outputnya? Oke, saya akan menjelaskan nomor 1 dengan nomor 2 secara bersamaan ya. Menjelaskan dulu nomor 2. Jadi untuk nomor 2 ini menjumlahkan seluruh elemen dari array A atau sum array A. Ini sudah saya jelaskan.
Ini misalnya 2, 2, 2, 4. Ini nanti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Ya, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Ya. Oke, jadi untuk pohon rekursifnya adalah seperti ini. Karena masih sama ya, jadi dikurangi jumlah elemennya. Pertama adalah 2, 2, 2, 4. Lalu 2, 2, 2. Lalu 2, 2 sehingga sampai 2. Lalu bila n-nya sama dengan 1 atau elemennya yang tersisanya 1, maka dijumlahkan ke atas. Jadi kurang lebih sama dengan yang atas itu, yang sebelumnya. Hanya kalau ini menjumlahkan, ini yang dijumlahkan adalah count, sedangkan yang ini adalah sum. Jadi 2 tambah 2, tambah 2 tambah 4. Hasilnya adalah 10. Oke, selanjutnya adalah tentukan metrik untuk ukuran input. Oke, yang berpengaruh ini adalah n. Di jumlah elemen dalam array-nya. Semakin banyak jumlah n, maka fungsi rekursifnya akan berjalan semakin banyak. Oke, untuk recurrence relation-nya kurang lebih sama dengan yang di atas. Di basic operation-nya itu if n sama dengan 1. Lalu cn min 1 tambah 1, selanjutnya cn min 2 tambah 1 tambah 1, lalu n min i sama dengan, n min i tambah i. Persamaan langsungnya sama di cn sama dengan n. Ya kurang lebih sama sih. Bahkan untuk terakhir ini, untuk yang big omega, itu pun juga sama ya, karena di atasnya juga sama, cn sama dengan n. Saya menggunakan big omega, gn-nya itu sama dengan 1, metode formalnya sama, jadi cn-nya itu harus lebih besar atau sama dengan dari big omega-nya, sesuai, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam limit, hasilnya adalah tak hingga. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan terima kasih banyak telah menonton.